Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-204. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-204 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham. Namun sebelum kita mereview ke 9 saham tersebut, maka kita akan melihat kembali pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana di perdagangan hari ini penutupan sangat bagus sekali. Dia naik 1,19% di level high-nya di 6195.56. Dan ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, bahwa setelah dia mengalami penurunan dalam dan kemarin dia ditutup tipis di bawah kotak yang berwarna biru ini. Kalau dia masih berada di bawah itu, maka masih rawan ya, ada peluang besar dia bisa menuju ke kotak merah. Tetapi karena dia mampu bisa bertahan dan bahkan bisa break, ini dia bisa naik, itu sudah luar biasa ya. Dia bertahan di dalam kotak ini saja sudah bagus, tetapi dia masih bisa tipis sekali. Dia masih bisa naik di atas 6191. Jadi itu bagus, dan prediksi kita memang masih ada kemungkinan besar indeks akan bisa terus melanjutkan kenaikan di hari Senin, dan ada kemungkinan, ada potensi pasti akan gap up ya. Itu dari ciri candle ini ada kemungkinan pasti akan potensi gap up. Dan apalagi kalau misalkan hari ini atau besok itu diumumkan atau dirilis beneran Indonesian Baterai untuk perusahaan yang benar-benar dalam perusahaan listrik ya, yang sedang digadang-gadang antara Antam, mungkin Tins, Inco. Nah, itu mungkin bisa menjadi katalis positif dan bisa membuat indeks kita terus naik. Intinya sekarang dia sudah naik lagi di atas 6158 dengan 6191, artinya indeks sudah aman kembali. Next resist kita akan menuju ke level 6231. Semoga dia bisa closing di atas 6231, maka itu membuat indeks kita sudah mulai aman lagi. Kita berharap indeks bisa break di 6231, kemudian break lagi di kotak biru kecil ini, dan menuju ke target kita. Target jauh kita adalah di 6442 yang memang belum berhasil untuk ditembus. Itu yang kita harapkan bersama. Kemarin dia hampir ke 6400, namun sayang sekali gagal. Dia turun, kemudian dia mencoba lagi, namun gagal, dia turun. Dan semoga percobaan ketiga dia mampu menuju ke 6442. Jadi kalau teman-teman yang ikuti terus, ketika di sini teman-teman dikonfirmasi kalau candle merah, kita kabur. Di sini teman-teman dapat informasi kalau misalkan dia naik, teman-teman buy, maka teman-teman saya rasa pasti punya money management yang bagus ya. Dan ini kita masih akan hold. Jadi selama dia bertahan di atas 6158 sampai dengan 6191, indeks akan sangat-sangat aman. Sebelum kita memulai untuk mereview ke 9 saham tersebut, sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin masih belum mendaftar di live webinar 3-in-1, mungkin ada yang baru menonton YouTube ini, teman-teman bisa bergabung di webinar 3-in-1. Teman-teman belajar basic technical, belajar tentang money management, dan kemudian belajar tentang basic analisa fundamental. Dan itu teman-teman bisa daftarkan one package itu dengan biaya seikhlasnya ya. Teman-teman bisa memulai untuk mengikuti bersama belajar basic, karena ini merupakan batch terakhir untuk yang basic dan harga seikhlasnya. Karena apa? Karena kita akan masuk ke level berikutnya, yaitu level intermediate dan nanti advance. Dan itu tentunya pasti kita akan lebih banyak prakteknya, pasti lebih banyak waktu yang dihabiskan, sehingga butuh keseriusan. Dan keseriusan itu ditandai dengan adanya nominal tertentu yang teman-teman mau relakan dan teman-teman bayarkan, sehingga teman-teman bisa meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Karena di yang seikhlasnya ini, ada beberapa orang mungkin dia bayarnya karena seikhlasnya, jadi dia mengharapkan adanya video rekaman ya. Padahal kita tidak akan memberikan video rekaman, karena takutnya kalau ada video rekaman tersebut maka tidak ada yang ikut webinar. Jadi kita mau di webinar tersebut kita saling komunikasi, saling bisa tanya jawab biar lebih hidup. Jadi kalau teman-teman yang ingin mendaftarkan di live webinar, silakan klik link di deskripsi.
Dan juga kalau teman-teman yang mungkin sudah mendaftar namun sampai saat ini masih belum mendapatkan link untuk masuk ke dalam grup atau mendapatkan email berisi link, silakan kontak saya di bawah ya, t.me/renaldondona, atau cari di Telegram @renaldondona. Teman-teman bisa tanyakan di sana. Kira-kira saya kenapa belum masuk, nanti saya akan klarifikasi. Kalau memang ada buktinya, maka saya akan invite ke dalam grupnya. Kemudian setelah ini ada iklan satu lagi, teman-teman, kita buka sebuah grup komunitas cryptocurrency. Dan teman-teman yang ingin belajar cryptocurrency bersama kita, silakan teman-teman bisa hubungi t.me/malikaest1995 atau cari di Telegram @malikaest1995, dan teman-teman bisa tanyakan di sana bagaimana cara bergabung dengan Ternacoin. Jadi kita berusaha menjadi the biggest cryptocurrency community. Jadi teman-teman silakan kita belajar bareng, biar Senin sampai Jumat kita cari cuan di saham, kemudian bisa di forex juga. Sabtu forex sudah sampai sore saja, tetapi kalau di kripto lanjut terus minggu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk terus aktif trading, sehingga kita semakin bisa belajar, walaupun di cryptocurrency memang volatilitasnya jauh lebih tinggi dan fundamentalnya masih belum bisa terlihat jelas. Tapi ini bagian dari rencana kita bahwa kita ingin terus mengedukasi di Ternacoin. Kita akan terus belajar bersama bagaimana kita bisa sukses juga di cryptocurrency. Kemudian kita akan mereview saham pertama ya, karena kita bahas di part yang ke-204 hari ini adalah saham PTPP, di mana saham ini ditutup di level 1495 dan ini menjadi level yang sangat menarik. Kalau saya melihat saham PTPP ini sangat-sangat menarik. Kenapa alasannya? Karena dia ditutup satu tick di atas 1490. Ini adalah level yang sangat menarik, level support kuat, berhasil ditembus, berhasil di break up, kemudian closing di 1495. Selama dia bertahan di atas 1490, maka teman-teman silakan buy 1490 sampai dengan 1495. Cut loss kita pasang jauh di 1450. Target kenaikan terdekat ke 1520 dan target jauh adalah menuju ke 1655. Jadi selama dia masih kuat dan bertahan di atas 1490, maka teman-teman bisa pertimbangkan buy. Tetapi ketika dia jebol di bawah 1490, cut loss-nya kita pakai low 40 hari harga terendah, yaitu di 1450. Kemudian berikutnya kita juga punya saham Gudang Garam, di mana saham ini ditutup di 36.100, naik 0,76%. Dan saham ini juga menarik karena setelah penurunan dalam, dia mampu bisa naik lagi di atas PBL, dan ini juga satu tick ya, sama seperti PTPP. Kalau saya melihat dua saham tadi bersama Gudang Garam, maka memang saham ini juga layak untuk teman-teman masuk ke watchlist dan dibeli. 36.075 sampai dengan 36.100 itu range buy yang menarik. Cut loss-nya 3 tick di bawah 36.075, kurang lebih di 36.000 kita cut loss. Dan juga untuk target resistennya berada di 36.225 untuk TP1, dan TP2 itu berada di 38.200. Selama dia kuat bertahan di atas 36.075, maka Gudang Garam masih sangat aman. Tetapi ketika besok, misalnya hari Senin, teman-teman lihat Gudang Garam ternyata dibuka dan turun di bawah 36.075, maka wait and see dulu. Jadi jangan dulu buru-buru masuk, kita tunggu sampai dia bisa naik lagi di atas 36.075. Jadi intinya adalah di 36.075. Secara risk reward sudah masuk low, dan ini memang sangat-sangat low, dekat sekali, cuman satu tick. Jadi kalau teman-teman batasi 3 tick dari support, artinya teman-teman cuma rugi 4 tick, kurang lebih ada 100 poin. Dan 100 poin itu kalau misalkan teman-teman cut loss, itu ruginya tidak banyak sekali dibandingkan dengan reward yang mungkin kalau misalkan dia mampu bertahan, itu bisa teman-teman dapat lebih banyak rewardnya. Dan itulah ciri-ciri saya untuk membeli sebuah saham. Jadi dengan adanya The Golden Cross ini sangat membantu saya pribadi untuk dengan cepat melihat di mana support kuat, di mana resisten, kapan saya harus beli dan kapan saya harus jual. Ini hanya alat bantu. Makanya kalau teman-teman yang ingin bergabung di The Golden Cross juga bisa kontak saya, akan saya arahkan ke admin yang akan membantu teman-teman untuk bisa masuk ke dalam grup ini. Jadi The Golden Cross itu tidak ingin mengajarkan teman-teman itu seperti hanya memberi ikan ya. Kita hanya
kasih tools, teman-teman bisa belajar sendiri bagaimana teman-teman bisa menggunakan tools ini untuk digunakan di trading. Jadi bukan berarti sampai sana kita kasih stock pick terus begitu, itu artinya teman-teman tidak mandiri dan kita hanya mau mencari cuan ya. Jadi kita mau teman-teman bisa mandiri. Kalau sudah mandiri ya teman-teman pastinya bisa belajar, oh ini saya request chartnya The Golden Cross, saya tinggal baca, sama seperti saat ini saya tinggal baca dan teman-teman bisa langsung putuskan. Dan di The Golden Cross itu juga ada filter khusus yang bisa melihat saham-saham mana yang dekat dengan PBL. Jadi itu membantu sekali teman-teman, tidak perlu ketik satu-satu, tidak perlu cari satu-satu, tinggal saja masuk ke roomnya, ada alert di situ, itu muncul semua saham-saham yang dekat PBL. Kalau misalkan saham itu tidak muncul, artinya memang kondisi IHSG masih sedang tidak bagus. Tapi kalau munculnya banyak, itu artinya kalau kita bilang cuacanya cerah. Kalau yang muncul dekat PBL sedikit, artinya lagi sedang mendung ya, artinya mending kita tahan-tahan dulu untuk entry ke market. Jadi kalau seorang trader, dia pasti melihat situasi. Kalau memang sedang downtrend, dia tidak akan pernah mau masuk ya. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda reversal, ya itu baru dia mulai entry. Dan juga ingat stop loss-nya dipasang. Kalau memang dia gagal bertahan di 36.075, maka ya wajib teman-teman bisa batasi stop loss. Kemudian saham berikutnya adalah saham RALS, di mana saham ini ditutup di level 800 atau naik 1,91%. Dan secara risk reward memang dia masih ditulis di sini adalah high karena memang dia lebih dekat dengan yang namanya PBH. Ini jaraknya kalau teman-teman perhatikan lebih dekat ke atas ya, artinya sudah mulai terbatas. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka untuk trading ya, ini untuk trading dulu. Di sini ada yang namanya gold line. Silakan buy on breakout di 810, target terdekat ke 840. Jadi jaraknya cukup pendek ya. Beli di 810, targetnya ke 840. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau swing ya, lebih panjang, maka teman-teman boleh beli di 800 asalkan ketika turun di bawah 780 teman-teman langsung cut loss. Tapi saya pribadi, saya akan menunggu mungkin dia ke 710, itu jauh lebih menarik, atau dia bisa naik lagi di atas 840. Jadi dia break di 840 baru saya mulai membeli saham ini. Jadi ada dua opsi, tunggu di 710 atau breakout di 840. Itu versi pribadi saya. Tetapi kalau misalkan ada yang mau nekat, maka bisa kita pakai namanya pertama, buy di 800, cut loss di 780, TP di 840, atau tunggu buy on breakout di 810, cut loss di 800, TP-nya juga sama di 840. Teman-teman bisa atur sendiri. Selama dia kuat bertahan di atas 780, maka saham RALS masih sangat-sangat aman. Kemudian berikutnya kita punya saham SMBR, di mana saham ini ditutup di harga 885 atau naik 3,5% di perdagangan hari ini. Dan yang menjadi menarik adalah dia dekat sekali dengan resisten PBL. Ya, sebenarnya itu adalah support, namun karena harga saat ini berada di bawah PBL, artinya PBL ini bukan menjadi support tetapi menjadi resisten paling kuat. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, kuncinya cuma satu, silakan buy on breakout ketika melewati 900. Targetnya teman-teman bisa atur sendiri, tapi target jauh adalah ke 1020, yang mana itu adalah PBH dari saham SMBR. Selama dia belum breakout di atas 900, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jadi kunci pentingnya adalah buy on breakout di atas 900, target ke 1020, dan ingat ketika dia gagal dan tidak mampu bertahan lagi di 900, silakan pasang minimal 3 tick untuk membatasi stop loss. Kemudian setelah SMBR kita punya saham Waskita, di mana hari ini ditutup minus 0,37% di harga 1350. Dan juga memang saham ini menarik. Kemarin dia sideways namun dia gagal bertahan di support pentingnya, support kuat di 1380. Mungkin di video sebelumnya ada PBL-nya di adjust di 1370, tapi kurang lebih di area tersebut. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, baru mau membeli saham ini, silakan buy on breakout di 1380. Ini dia breakout resisten terkuat dengan target terdekat itu di 1390, 1444, dan target jauh adalah menuju ke 1500. Selama dia belum naik di atas 1380, mending teman-teman yang mau trading wait and see
terlebih dahulu. Tapi kalau yang mau invest, mau swing, karena ini adalah salah satu saham juga yang saya beli dengan porsi yang cukup besar, maka saya akan terus menambah muatan berapapun dia mau turun ya. Karena saya masih percaya dalam jangka minimal 3 tahun ke depan itu saham-saham BUMN karya, salah satunya Waskita, masih punya prospek. Karena sekali lagi, pembangunan ibu kota itu juga masih baru mau memulai. Jadi masih akan bisa membuat saham-saham seperti Waskita ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi itu yang saya harapkan. Dengan optimisme seperti itu, maka saya tetap mengoleksi saham ini. Itu reason to buy saya, sehingga hanya saya sendiri yang bisa menggugurkan atau menjual saham tersebut. Jadi kalau misalkan kita sudah analisa, jangan dengar apa kata orang ya. Kita sudah yakin ya, kita jalani. Boleh orang ngomong, kita pertimbangkan, kita cari kebenarannya. Kalau memang benar, kita bisa masukkan itu sebagai bahan pertimbangan, tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Belum tentu juga dia bisa menghasilkan cuan seperti kita, atau belum tentu juga dia cuan terus ya. Jadi tetap percaya dengan apa yang kita yakini, percaya dengan reason to buy yang sudah kita buat. Untuk Waskita lebih bagus teman-teman buy on breakout ketika dia melewati 1380, dengan target jauh adalah menuju ke 1500. Selama dia belum break di atas 1380, mending teman-teman wait and see. Kemudian saham berikutnya adalah saham Soci, di mana saham ini ditutup naik 6,79% di harga 220, di mana saham ini menjadi saham yang sangat menarik buat kami di grup ya. Di The Golden Cross itu kita selalu membeli saham ini ya, karena kita kemarin ambil di 204, kita TP di sini. Kemudian saat ini kita kemarin ambil di level 208 sampai dengan 214. Dan juga kita sudah sebagian sudah taking profit dan sebagian masih mau kawal terus untuk kembali kita target menuju ke 250. Jadi support 200 ini sangat kuat sekali. Ini tidak mampu ditembus dari sebelumnya, maka kita kemarin terus melakukan antri di level tersebut ya, 208 sampai dengan 214 itu kita pasang antrian, ternyata kena semua itu. Dan hari ini kita pasang mulai jualan perlahan juga di 218, 220, 222 itu juga kena semua, dan akhirnya masih ada sedikit sebagian untuk kita kawal terus menuju ke resisten di 250. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli, saat ini memang risk rewardnya sudah berada di tengah-tengah ya, secara risk reward memang medium. Kalau misalkan teman-teman tanya support kuat di berapa, saya jawab support kuatnya di 200, resisten kuat berapa, terkuat berapa ada di 250. Tetapi kalau misalkan saya mau trading gimana? Oke, kita pakai yang namanya di sini gold line. Silakan buy on breakout ketika dia break di 222, target terdekat ke 241. Jadi teman-teman bisa pakai itu sebagai titik untuk entry. Selama dia belum breakout di atas 222, maka mending teman-teman wait and see, tunggu saja atau antri di 210, 212. Teman-teman bisa tunggu di sana untuk antri, karena si Soci ini, karena kami sering memantau, itu sahamnya suka di bergerak itu sangat volatile ya. Jadi suka naik, tiba-tiba hilang semua beatnya, dia turun kembali sampai minus, setelah itu diangkat kembali. Jadi pergerakannya seperti itu, dan itu sangat-sangat menarik untuk teman-teman yang tektok ya. Jadi ketika di bawah turun silakan masuk, ditarik lagi silakan lepas, antri ulang di level bawah. Itu menarik sekali untuk Soci, karena sudah saya ikuti beberapa kali, memang permainannya seperti itu. Tetapi untuk case saat ini dengan harganya di 220, maka buy on breakout di 222 adalah pilihan yang paling menarik, dengan target ke 241 dan target jauh adalah ke 250. Ketika teman-teman sudah buy di 222 namun dia gagal bertahan, silakan teman-teman pertimbangkan mau cut loss 3 tick atau apa. Tetapi kalau saya pribadi, maka saya akan hold, karena saya akan terus mengumpulkan saham Soci, karena prospek ya secara swing, teman-teman bisa swing panjang, ini prospek saham Soci bagus sekali menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, silakan simpan panjang boleh. Karena apa? Alasannya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa semua sektor komoditas itu sedang berjaya, dan turunannya atau pelengkapnya, industri pelengkapnya itu adalah sektor perkapalan. Mereka yang mengangkut semua batu bara, semua minyak, semua kelapa sawit mungkin, semua nikel, emas, tembaga, itu semua ada yang mengangkut ya. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk jual beli itu
saya yakini bahwa perusahaan itu tidak mungkin membeli kapal sendiri. Ada juga yang membeli tapi tidak banyak. Dan mereka biasanya membayar sewa kontrak dengan perusahaan-perusahaan perkapalan. Salah satunya adalah Sochi, di mana Sochi ini juga kalau yang saya baca itu memiliki kapal yang punya bobot atau punya daya angkut yang paling besar ya. Jadi teman-teman bisa coba baca lagi, ngulik lagi fundamentalnya. Dan itu menjadi hal yang menarik buat saya untuk melirik saham-saham seperti ini. Tapi bukan saham Sochi saja, ada banyak saham perkapalan. MBSS, PSSI, kemudian teman-teman juga bisa cek ada saham-saham yang lainnya yang bergerak di sini seperti Bull juga. Itu semua berada di perkapalan dan tinggal teman-teman lihat mana sih yang memang fundamentalnya bagus, yang bisa kita hold dalam waktu minimal 3-6 bulan dan bisa menghasilkan return atau profit yang lumayan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin koleksi, silakan cicil terus. Saham Sochi masih sangat-sangat aman karena support kuatnya dia di 200 dan itu tidak mampu untuk ditembus ke bawah. Sehingga bagi saya Sochi masih sangat-sangat menarik. Tetapi ingat, tetap harus reason to buy-nya jelas. Jangan sampai masuk di Sochi karena teknikal di 222, oke saya masuk karena buy on breakout 222. Ketika dia turun tidak mau cut loss karena alasannya fundamental. Itu jangan ya. Harus tetap disiplin. Kalau memang masuk karena teknikal ya keluar harus teknikal. Masuk karena fundamental ya keluarnya harus fundamental. Itu reason to buy-nya biar teman-teman tidak bingung. Bukan berarti tidak boleh, tapi biar tidak bingung ya. Boleh saja masuk by teknikal, keluar by fundamental boleh, tetapi pasti bingung. Karena ketika dia gagal bertahan, pasti sudah mulai bingung ini cut loss apa tidak. Itu mulai tanya ke sana kemari dan itulah kesalahan kita yang masih baru memulai terjun di saham. Jadi jangan sampai itu terjadi. Teman-teman tetap disiplin dengan plan yang sudah dibuat. Kemudian berikutnya ada 3 saham yang sangat menarik sekali di perdagangan hari ini. Salah satunya adalah saham Antam, di mana di perdagangan hari ini naik 11,46% di 2430. Dan kalau teman-teman nonton di video saya sebelumnya, maka pasti teman-teman sudah membeli di 2170, 2180. Dan hari ini pasti sudah dapat profit yang cukup besar ya, kurang lebih 12%. Karena apa? Karena di video kemarin, video di part 202 kalau tidak salah, itu sudah diinformasikan bahwa saat itu karena PBL di 2170 dan harganya berada di bawah 2170, maka kita reminder bahwa silakan buy on breakout di 2170 sampai dengan 2180. Cut loss kita pakai 3 tick minimal. Dan hari ini dia naik terus bahkan sampai ke 2440 kalau tidak salah di high-nya. Sehingga untuk saat ini dia sudah dekat sekali dengan yang namanya 2520. Dan kalau teman-teman ingat kemarin saya informasikan saya juga masih punya Antam, ya memang saya masih terus hold, tapi saya sudah jual sebagian dan akan terus saya kawal ketika dia mampu break di 2520. Jadi kalau misalkan dia mampu dan kuat melewati 2520, yang belum punya silakan buy on breakout walaupun resikonya jauh lebih tinggi ketimbang teman-teman yang beli di 2170. Dan juga yang sudah punya barang tetap kawal, naikkan trailing stop sampai ke 2520. Jadi teman-teman bisa pasang di pas di 2520 atau pasang 3 tick di bawah 2520. Itu untuk adjust trailing stopnya. Kemudian teman-teman yang tadi baru mau beli, maka silakan buy on breakout di 2520, cut loss 3 tick di bawah 2520 dengan target kenaikan terdekat kita ke yang namanya 2670. Itu kalau teman-teman ingat di video-video Antam part-part sebelumnya, itu adalah support penting, resisten paling penting yaitu di 2670 dan 2520. Dua itu paling penting sekali. Kalau dia bisa naik di atas 2520, maka ada chance dia bisa terus melanjutkan kenaikan untuk menguji resisten di 2670. Kalau 2670 juga mampu ditembus, maka chance-nya semakin besar untuk dia bisa ke 3000. Jadi lompatannya cukup luar biasa. Sehingga teman-teman yang mungkin masih takut masuk ya, jangan sampai nanti sudah di 3000 baru mulai masuk. Itu karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Karena banyak sekali yang di 3000 baru mulai masuk dan setelah itu amblas. Sedangkan sudah kita kowar-kowar ya, sudah kita kasih informasi bahwa di 2170 buy, 2180 buy, belum mau beli. Kita informasikan lagi ada resisten berikutnya yang kalau bisa ditembus maka sudah jadi support baru, yaitu di 2520.
Kalau misalkan 2520 ini tidak mampu bertahan, kita sudah ada exit plan-nya, ada 3 tick. Ketika 3 tick itu dikenai, kita cut loss, ternyata dia bisa naik kembali, silakan buy ulang. Jadi intinya adalah kita batasi dulu. Kalau memang dia bisa naik lagi, kita re-entry. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, jadi sehingga kita prepare di masa sekarang. Kita akan tahu kalau sudah terjadi. Ya misalnya kalau teman-teman sudah cut loss ternyata turun terus, ya pasti bilangnya, syukur saya sudah cut loss. Tetapi ketika ternyata teman-teman sudah cut loss, malah dia naik kembali, pasti bilangnya tadi kenapa saya harus cut loss. Makanya poin pentingnya adalah ketika teman-teman sudah membeli dan ternyata dia gagal bertahan, teman-teman harus cut loss, jangan ditinggal, pantau terus. Kalau misalkan dia bisa breakout di atas 2520, buy ulang. Targetnya ke 2670. Untuk yang sudah punya barang dari 2170, 2180 atau bahkan di 2200, kawal terus. Kalau tidak mampu dia tembus 2520, jual. Jadi jual setengah dulu. Kalau dia tidak mampu untuk tembus. Tapi kalau dia berhasil tembus, naikkan trailing stop ya. Ingat, naikkan trailing stop. Jadi kita kawal terus sampai profit yang paling maksimal, yaitu menuju ke 2670. Kalau 2670 itu mampu ditembus, saya yakin bahwa 3000 bisa akan tercapai. Kemudian berikutnya adalah saham TINS, di mana saham ini juga naik 5,42% di harga 1750, dan menariknya adalah dia berhasil break di 1735. Dia baru bisa naik di atas PBL yang tadinya resisten paling kuat, sekarang itu sudah menjadi support terkuat untuk saham TINS. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham TINS 1735 sampai dengan 1750 ada range buy yang menarik. Target kenaikan terdekat kita ke 1836 dan target jauh adalah menuju ke 2040. Sekali lagi, teman-teman buy on breakout. Teman-teman buy dengan range 1735 sampai dengan 1750. Cut loss kurang lebih di 1700. Target kenaikan ke 1836 dan target jauh menuju PBH atau resisten paling kuat yaitu di 2040. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-204 hari ini adalah saham Inco. Dan sama seperti video sebelumnya, kalau teman-teman nonton video saya untuk Inco, di situ jelas Inco ditutup turun di bawah support terkuat, kita cut loss. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik kembali di atas PBL, kita buy 4460 sampai dengan 4470 ada range buy yang menarik. Dan kalau teman-teman buy waktu dia breakout PBL, saya yakin hari ini dapat cuan cukup besar ya, 6-7%. Dan terus kawal, naikkan trailing stop ya, kita kawal terus saham Inco dengan target terdekat itu menuju ke gray line di 4713 dan target jauhnya adalah menuju ke PBH atau resisten paling kuat di 5400. Kalau yang masih belum punya saham ini, teman-teman boleh membeli asalkan teman-teman atur sendiri berapa besar yang harus teman-teman ikhlaskan untuk di cut loss ya. Karena apa? Karena saat ini di harga 4680 kita tidak memiliki support lagi berdasarkan the golden cross ya. Supportnya cuma satu, yaitu di 4460. Dan kalau teman-teman hitung dari 4680 ke 4460 itu minusnya berapa persen? Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau misalkan saya cut loss, kira-kira saya bisa terima atau tidak? Bisa ikhlas atau tidak? Kalau tidak bisa ikhlas, maka turunkan lagi harga belinya. Jangan di 4680, kita turunkan lebih rendah. Atau stop lossnya yang kita naikkan. Jadi teman-teman atur sendiri. Mungkin 4680 saya buy, tetapi kalau minus 3% saya langsung cut loss. Itu boleh. Sah-sah saja. Teman-teman atur sendiri berdasarkan risk management yang teman-teman punya. Dan teman-teman yang sekali lagi yang masih punya saham ini, kita kawal terus naik trailing stop sampai menuju ke 5400. Dan juga memang sentimen untuk Antam, TINS, Inco juga masih menarik. Jadi saya yakin bahwa dan optimis 3 saham tersebut masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan di perdagangan hari Senin nanti. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-204. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga bisa menjadi panduan trading di hari Senin nanti. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.